Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifia Ada dari kelas 4. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai lembaga sosial. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke dalam materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian umum mengenai lembaga sosial. Nah, lembaga sosial atau yang biasa dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur ataupun mengendalikan individu dalam kehidupan bersama. Nah, lembaga sosial itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 5 jenis. Yang pertama adalah lembaga keluarga, yang kedua adalah lembaga politik, yang ketiga adalah lembaga pendidikan, yang keempat adalah lembaga agama, dan yang kelima adalah lembaga ekonomi. Nah, saya memilih lembaga politik sebagai materi untuk menjelaskan kepada kalian semua. Bagian-bagian materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian lembaga politik, yang kedua adalah fungsi dari lembaga politik, yaitu fungsi laten dan fungsi manifest, yang ketiga adalah manfaat dari lembaga politik, dan yang keempat adalah contoh dari lembaga politik. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian pengertian terlebih dahulu. Lembaga politik menurut Nasionis tahun 2008 adalah institusi sosial yang mendistribusikan kekuasaan, mengatur tujuan masyarakat, dan membuat keputusan atau kebijakan. Lembaga ini mengatur hubungan antara kekuasaan dan kewenangan masyarakat, serta mengatur penerapan hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi. Fungsi lembaga politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak disadari secara langsung oleh masyarakat ataupun orang-orang yang berada di lembaga politik. Fungsi laten dari lembaga politik yang pertama menciptakan stratifikasi atau pengelompokan politik dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai saluran mobilitas. Yang ketiga, mendapatkan kekuasaan paling tinggi. Dan yang keempat, mendapatkan wewenang dan kekuasaan. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi manifest ataupun fungsi yang disadari secara langsung dan dikehendaki oleh masyarakat ataupun orang-orang yang berada di dalam lembaga politik. Fungsi manifest dari lembaga politik yang pertama menciptakan dan memelihara kesejahteraan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan norma sebagai undang-undang untuk dilaksanakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban serta keamanan bangsa dan masyarakat di suatu negara. Yang keempat, menyelesaikan berbagai masalah yang ada di suatu organisasi. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu manfaat dari lembaga politik. Manfaat yang pertama yaitu menjaga keamanan dan integritas masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, memelihara ketertiban di dalam wilayahnya berkaitan dengan kehidupan politik. Yang keempat, sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas atau sosial lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sebagai penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial, yaitu kekuasaan. Bagian terakhirnya adalah contoh-contoh dari lembaga politik. Contoh yang pertama yaitu ada Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Yang kedua adalah Komnas HAM atau Komisi Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang keempat adalah Kejaksaan RI. Nah, setelah pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Siap. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Nazira dari kelas 10. Saya ingin bertanya, apa peran partai politik dalam perkembangan sebuah negara? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Syifa. Peran partai politik dalam sebuah negara. Partai politik merupakan sebuah perorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat yang adil dan makmur, dan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan ataupun menginformasikan program atau kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kemudian, partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan. Dan sebagai penentu siapa yang akan menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di tingkat daerah dan kemudian dibantu oleh aparatur negara sebagai birokrasi. Baik, apakah jawabannya sudah sesuai? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Dari mana sumber dana partai politik? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu dari mana sumber dana partai politik. Jawabannya yaitu pendapatan atau sumber keuangan dari partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, keuangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Baik, apakah jawabannya sudah sesuai? Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan ke kuis. Nah, kuis yang pertama yaitu pertanyaannya, berikut ini merupakan lembaga politik kecuali A. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, B. Partai politik, C. Majelis Permusyawaratan atau MPR, D. Lembaga sensus. Siap. D. Lembaga sensus. Oke, benar. Silakan beri tepuk tangan. Yang kedua, yaitu pertanyaannya, seandainya suatu hari nanti kamu ingin menjadi seorang presiden, lembaga apa yang dapat menggaris mengantarkan kamu mencapai tujuan tersebut? Pilihan jawabannya A. Partai politik, B. Perusahaan BUMN, C. OSIS, D. Komunitas. Silakan. Politik. Benar, jawabannya. Silakan beri tepuk tangan. Baik, kita lanjut ke kuis ketiga. Pertanyaannya adalah merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan kebutuhan pokok masyarakat termasuk ke dalam fungsi. Pilihan jawabannya A. Fungsi manifest, B. Fungsi laten, C. Fungsi afeksi, dan D. Fungsi proteksi. A. Fungsi manifest. Benar, jawabannya. Silakan beri tepuk tangan. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi